Sesungguhnya isu ijazah palsu Jokowi, isu yang bisa dikatakan sudah agak basi, walaupun tidak pernah selesai tuntas. Bambang Tri, orang pertama yang menuduh Jokowi tidak punya ijazah SD dan SMP berdasarkan data yang dia kumpulkan, dan belakangan berduet dengan Gus Nur yang menantang bermubahalah. Itu diajarkan dalam Al-Quran untuk saling secara maksimal menantang. Kalau dari dua pihak yang berkontroversi, yang satu mengatakan saya paling benar, yang kedua juga bilang paling benar, maka bermubahalah. Dalam arti nanti yang salah akan jatuh, akan terlunta-lunta, akan dapat laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat umat manusia. Dulu konflik Bambang Tri dan Gus Nur melawan Jokowi terjadi pada tahun 2022 sampai 2023. Nah, Jokowi ternyata tidak punya ijazah SD dan SMP dan tidak berani mendatangi pengadilan sesuai tantangan Bambang Tri. Namun karena Jokowi manusia vindiktif, jadi sangat dendam gitu, dan psikopat, dia lewat rekayasa bolodupaknya dengan mudah menjebloskan Bambang Tri dan Gus Nur ke dalam penjara untuk masa 6 tahun. Hukuman yang zalim itu diputuskan oleh Pengadilan Negeri Solo. Tapi belakangan Pengadilan Negeri Semarang itu menurunkan menjadi hukuman 5 tahun penjara. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya cintai, ketika menanggapi hukuman penjara 6 tahun yang jelas zalim itu, Gus Nur hanya berucap, ini ucapan Gus Nur, saya menyerahkan semuanya pada Allah. Insya Allah pengadilan Allah yang nanti akan berlaku. Nah, terbukti benar harapan atau doa Gus Nur itu. Bangsa Indonesia dikejutkan oleh seorang alumni UGM dari teknik bernama Rismon Hasiholan Sianipar, seorang ahli forensik digital, pendidikan luar negeri, kemudian juga membedah secara komprehensif dan total tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Nah, Dr. Rismon ini lahir di Pematang Siantar pada 25 April 1977. Kalau saya lahir 26 April, beliau 25 April. Ya. Antara tahun 1998 sampai tahun 2001, Pak Rismon ini menyelesaikan kuliah di Fakultas Teknik jurusan Elektro dan menggondol 2 gelar sarjana, ini sarjana teknik dan magister teknik. 3 minggu terakhir ini, berita tentang gempuran Dr. Rismon pada kepalsuan ijazah sarjana S1 Jokowi itu mendominasi jagat media sosial Indonesia. Saya berpendapat akhirnya langit melakukan intervensi setelah isu kepalsuan ijazah S1 Jokowi tidak selesai-selesai. Dalam bahasa Jawa, kok ora rampung-rampung. Ya. Maka Dr. Rismon itu yang akan membuat rampung insya Allah. Nah, bila betul UGM berani menerima Dr. Rismon dan rombongan pada 15 April nanti untuk secara jujur, sekali lagi secara jujur, menjernihkan secara final apakah Jokowi punya ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan atau ijazahnya ternyata palsu atau bodong, dan juga apakah Jokowi berani menerima kunjungan sejumlah tokoh Jakarta pada pertengahan April nanti supaya Jokowi segera menunjukkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Adik kata ini betul, dia punya betul, tunjukkan asli, otentik, maka selesailah sudah kontroversi berdele-dele itu. Cuma saya yakin 2 tahun lalu Jokowi tidak pernah bisa menunjukkan ijazah SD dan SMP-nya. Sekarang apalagi ya tentu juga tidak bisa menunjukkan ijazah kesarjanaan kehutanan atau S1 kehutanan itu. Walaupun kita tahu segala cara sudah dikerahkan
dengan mengumpulkan teman-temannya, dengan ya pendek kata segala macam cara untuk mengelabui bangsa kita itu, tetapi permainan itu sudah selesai. Nah, jadi harus kita apakan Mas Jokowi alias Mas Mukidi alias Mas Mulyono, karena 6 tahun lalu di depan para santri di pesantren Al-Fadul wal Fadilah 2, Brangsong, Kendal, 30 Desember 2019, Jokowi berpidato antara lain, dunia butuh keterampilan, skill, bukan ijazah. Semua negara sekarang ini memang persaingannya ada di situ. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Nah, logika terkilir Jokowi ini sangat rapuh, karena orang bisa punya skill atau keterampilan karena punya pendidikan yang mutlak diperlukan. Jokowi adalah contoh telak karena sekolah dan kuliahnya tidak jelas, maka memimpin Indonesia hanya berakhir dengan penguasaan kaum oligark atas bangsa dan negara Indonesia. Jadi Jokowi benar-benar impostor atau imposter ya dalam bahasa Inggris, dan big pretender ya, yang sukses menipu sebagian besar bangsa Indonesia. Karena apa? Kaum oligark predatorik telah menguasai bangsa dan negara semau-maunya karena difasilitasi, dimudahkan oleh Joko Widodo alias Mulyono. Jadi Jokowi lah penanggung jawab utama kebobrokan Indonesia selama ini. Dan jangan lupa, sunnatullah terus berjalan sejak awal penciptaan Adam dan Hawa sampai hari akhir nanti. Tidak ada kezaliman, kebohongan, ketakaburan, keculasan, dan kemunafikan yang tidak jatuh ambrol. Jadi Mas Jokowi, tunggu saja dengan sabar, tidak ada manusia bisa melawan sunnatullah. Jadi terpulang kepada Anda, Mas Mulyono, Mas Jokowi, apakah Anda terus akan bersikukuh mengatakan punya ini, punya itu, ternyata memang semua kan bodong. Jadi haraplah, ingat, satu ketika kita akan pasti mati, dan di alam sana itu, ya, di alam akhirat itu, kita akan dimintai tanggung jawab secara menyeluruh, gitu. Dan tolong Anda sudah nggak usah main presiden-presidenan, ya, udahlah seperti dicontohkan oleh Pak SBY, oleh Bu Megawati, ya, dan lain-lain, ya. Itu setelah selesai ya sudah gitu, tidak seperti Anda itu, ya, nggak ada titik puasnya, nggak ada titik saturasinya, ya terus saja ya nekat. Jadi saya cuma memberikan catatan kecil ini kepada Bung Jokowi yang mudah-mudahan Anda terima. Anda kata juga tidak apa-apa ya, tapi kewajiban kita adalah kalau kita melihat sebuah kemungkaran, ya tentu harus kita coba atasi dengan kemampuan kita, dengan tangan kita. Kalau tidak, at least dengan lisan kita. Kalau itu pun juga tidak kita miliki, ya dengan hati kita. Tetapi yang dengan hati itu tentu adalah selemah-lemah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.